Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kabarnya dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita masih dalam program pembelajaran jarak jauh bekerja sama dengan FKKG Kecamatan Kejaksan. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5, kelas 5, tentang udara bersih bagi kesehatan dan pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, anak-anakku semua, kali ini perkenalkan, ini Ibu Yuni Asih dari SDN Sili Asu 3, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Semoga pembelajaran kali ini dapat menyenangkan dan mudah difahamin ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Anakku, sebelum pembelajaran dimulai, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mengetahui jenis-jenis penyakit pernafasan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat menggunakan kata tanya apa, mengapa, di mana, dan siapa dalam bentuk kalimat tanya. Berikutnya adalah siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis tarian tradisional. Baik anak-anakku semuanya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa organ pernafasan manusia itu terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru, di mana setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kebiasaan hidup tak sehat, virus, dan bakteri. Seperti kita ketahui, ada beberapa penyakit pada sistem pernafasan manusia, di mana beberapa penyakit yang kita ketahui kali ini adalah yang pertama itu adalah emfisema. Kemudian yang kedua itu adalah asma. Yang ketiga, kanker paru-paru. Yang keempat, tuberkulosis atau yang kita sebut dengan TBC. Berikutnya adalah bronkitis. Dan selanjutnya adalah influenza atau flu. Nah, untuk penyakit emfisema itu adalah penyakit pada paru-paru, di mana paru-paru ini akan mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Hal tersebut dapat terjadi akibat menghirup asap rokok, polusi udara, dan asap atau debu bahan kimia. Di sini ada penampakan gambar paru-paru yang normal dan dengan penampakan paru-paru yang sudah terkena emfisema. Dapat kita lihat ya, kalau yang normal masih dalam keadaan merah muda, jika yang sudah terkena penyakit emfisema sudah berwarna kecoklatan. Kemudian penyakit berikutnya itu adalah asma, di mana asma adalah kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau dalam keadaan dingin. Nah, penampakan di sini ada penampakan paru-paru yang normal dan penampakan paru-paru yang sudah terkena asma. Penyakit berikutnya itu adalah kanker paru-paru, di mana penyakit pada sistem pernafasan atau kanker paru-paru ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya, di mana sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satunya adalah pemicu kanker ini adalah
karena kebiasaan merokok. Berikut ada penampakan paru-paru di mana paru-paru yang normal dan penampakan paru-paru yang sudah terkena kanker paru-paru. Di sini keadaannya ada beberapa gelembung dan sudah berwarna kecoklatan tua. Penyakit berikutnya itu adalah tuberkulosis atau yang kita sebut dengan TBC, di mana TBC ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, di mana bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati, dan akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya akan sering terengah-engah. Kemudian penyakit bronkitis selanjutnya ini adalah di mana penyakit yang sama masih mengganggu sistem pernafasan, di mana gangguan pada cabang batang tenggorokan yang diakibatkan karena infeksi, di mana gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan, dan akibatnya penderita akan mengalami sesak nafas. Penyakit yang berikutnya itu adalah influenza atau yang sering kita sebut dengan flu, di mana flu ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, dari sini anak-anak juga pasti tahu ya, di mana sekarang pandemi masih berjalan karena penyakit yang sangat luas ini dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan baik, di mana salah satu yang menyerang sistem pernafasan itu juga yang dirasakan untuk penyakit yang dirasakan pandemi sekarang itu adalah COVID-19 atau disebut corona. Nah, setelah kita mengetahui beberapa penyakit pernafasan, anak-anakku semuanya tentu bisa akan membuat sebuah kalimat tanya, di mana kalimat tanya ini bisa kita kaitkan dengan beberapa pernyataan tentang penyakit pernafasan tadi. Nah, salah satu contohnya itu kita lihat, kita akan mencoba membuat kalimat tanya dengan kata apa. Kita di sini akan membuat kalimat apa, yaitu apa penyebab penyakit emfisema. Nah, dari pertanyaan apa, maka kita jawab penyakit emfisema itu disebabkan oleh paru-paru yang mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru manusia. Nah, kemudian kalimat tanya berikutnya itu bisa berupa kalimat apa penyebab penyakit asma. Nah, di sini menanyakan apa sih penyebab penyakit asma? Nah, anak-anak bisa menjawab pertanyaan itu dengan penyakit asma itu disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Nah, yang tadi apa? Sekarang kita ganti dengan menggunakan kata tanya siapa. Kata tanya siapa, kita buat kalimat seperti ini. Perhatikan anak-anak ya. Siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Nah, jawaban di sini itu adalah para perokok akan beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan anak-anakku semuanya, barangkali ada orang tuanya atau kerabatnya yang masih mengaktifkan kegiatan merokok, mulai dari sekarang ya, harus berlahan dan syukur-syukur berhenti total agar tidak menjalani sebagai perokok aktif. Kita harus berubah mulai sekarang, jauhkan dari semua narkotika yang didapat dari rokok tersebut. Kemudian kita buat kalimat tanya lagi dengan kata tanya. Di mana? Nah, anak-anakku coba lihat di sini kalimat dengan menggunakan kata tanya di mana.
Nah, kalimat di sini di mana terjadinya penyumbatan pada penderita penyakit asma berarti menanyakan tempat. Di mana ini adalah letaknya. Di mana terjadinya penyumbatan penyakit asma ini adalah penyumbatan pada penderita penyakit yang terjadi pada saluran pernafasan. Nah, anak-anakku semuanya sudah paham kan? Bagaimana cara membuat kalimat tanya? Jika anak-anakku sudah paham, baik, kita akan lanjut berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui kalimat tanya ini, kita masih fokus dengan pelajaran hari ini adalah bagaimana cara kita selalu menjaga kesehatan dari pernafasan kita. Nah, pernafasan kita agar tetap terjaga selain pola hidup yang sehat, dengan tetap menjaga kebiasaan hidup sehat, maka pernafasan kita pun akan tetap terjaga. Di mana kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit. Nah, salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik, seperti olahraga. Nah, selain olahraga, ada juga kegiatan yang dapat menggerakkan tubuh yang intinya itu dapat menjadikan tubuh kita tetap sehat. Salah satunya apa? Ayo anak-anakku semuanya. Seperti yang tampil pada gambar di sini. Nah, salah satu contoh di sini adalah gerakan menari. Di mana kita tahu semua kalau gerakan menari itu dapat menyehatkan tubuh karena dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya digerakkan. Tanpa kita sadari itu juga sudah merupakan salah satu kegiatan berolahraga. Nah, di sini ada gambar berupa tarian merak, di mana tarian merak ini memerlukan properti atau kostum yang sesuai dengan tema, di mana properti tari itu adalah merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Dan kita tahu hampir semua tarian Nusantara itu menggunakan properti. Nah, dari tarian merak ini, maka properti yang dipakai itu adalah berupa pakaian yang menyerupai burung merak. Nah, anak-anakku semua, di sini ada gambar lagi. Itu ada tarian apa? Ayo tebak. Iya, bagus sekali. Itu adalah tari piring. Nah, tari piring ini menggunakan properti berupa piring. Jadi harus disesuaikan. Jika memang tari piring, jadi yang digunakan adalah piring. Boleh tidak kalau misalkan menggunakan alat yang lain? Sebenarnya boleh saja, tetapi disesuaikan dengan tema ya. Di sini itu adalah tari piring, maka yang digunakan harus tari piring. Gambar berikutnya. Nah, coba anak-anakku semua lihat. Di situ ada tari apa? Ayo, siapa yang bisa? Iya, bagus sekali. Itu adalah tari payung. Dengan tari payung ini, kita masih menggunakan properti yang sesuai dengan tema berupa payung. Iya, bagus sekali. Nah, gambar berikutnya, coba anak-anakku, siapa yang tahu tarian apa itu? Nah, di situ ada tari serimpi. Nah, tari serimpi ini properti yang digunakan berupa selendang atau sampur. Nah, selendang ini nanti digerakkan dengan tarian-tarian yang indahnya. Sama dengan tema-tema yang lain, disesuaikan dengan jenis tariannya juga. Nah, berikutnya ini adalah tari jengar. Maaf, Ibu ulangi, tari janger. Nah, tari janger ini juga sama menggunakan properti dan di sini propertinya ternyata lebih dari satu ya anak-anakku. Ada yang menggunakan kipas dan ada yang menggunakan selendang atau sampur. Nah, pembelajaran kali ini anak-anak sudah paham belum? Mudah-mudahan semuanya paham ya. Intinya kita harus tetap menjaga kesehatan dengan selalu beraktivitas yang positif. Jangan sampai kegiatan kita yang bertubi-tubi tapi kita tidak diimbangi dengan makan-makan yang bergizi. Intinya antara makanan asupan gizi yang kita makan dan olahraga juga harus seimbang. Nah, dapat kita tarik kesimpulan di sini bahwa pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan agar pernafasan kita tetap terjaga dengan baik.
Kesimpulan yang berikutnya yaitu udara yang bersih dapat menciptakan lingkungan yang sehat. Berikutnya, dengan penggunaan kata tanya dalam pembuatan kalimat, maka terciptalah komunikasi penyampaian dengan baik dan tepat. Kesimpulan berikutnya adalah dalam tari seni perlu adanya kostum yang tepat sesuai dengan tema tari yang dibawakan. Baik anak-anakku semuanya, sudah paham semuanya? Mudah-mudahan semuanya paham ya. Jika memang ada penyampaian ibu yang kurang, mohon dimaafkan ya. Karena kesempurnaan itu datangnya hanya milik Allah dan kekurangan hanya kita sebagai manusia. Tapi dengan kekurangan ini kita harus tetap selalu belajar, dan belajar. Nah, baik, pelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.